Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik, kita akan masuk kepada materi pendidikan agama Islam kelas 7. Baik anak-anak, kita masuk kepada tema 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, dengan submateri indahnya sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, mengidentifikasi hukum sholat masbuk, memahami syarat sah sholat berjamaah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Apa kalian yang ketahui tentang sholat berjamaah? Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kalian juga harus tahu ya, bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Sebagaimana juga hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan baginya dari api neraka. Apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Yang pertama adalah syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang berikutnya, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud di sini adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua,
fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Yang kedua, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting, siapa tahu kalian mengalaminya. Makmum masbuk. Yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu, makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi ketiga, pada saat makmum datang berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup salat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor-faktor yang menjadi halangan itu adalah: yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.